dan ketika diberikan oleh Allah keburukan, jazua, maka dia akan, kalau orang sudah bilang kuyang pai, marah-marah, tidak terima gitu. Wa idza massahu khairu manua, dan ketika diberikan kebaikan oleh Allah, dia tidak mau berbagi dengan orang lain. Dia tidak bersyukur kepada Allah dengan cara berbagi kepada orang lain. Itu sifatannya manusia. Maka di sini pun juga wa anfiqu khairal li anfusikum wa may yuqa shuha nafsihi faulaika humul muflihun. Maka bertakwalah kamu kepada Allah, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah dengan apa yang menurut kesanggupanmu. Dan dengarkanlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Jadi intinya apa? Nafkah atau memberikan sesuatu hal kepada orang lain itu memang secara zahir diberikan jemaah sekalian, akan tetapi secara Allah, hukum Allah memang akan kembali untuk dirinya sendiri jemaah sekalian. Masya Allah. Jadi seharusnya seorang tidak terkagum-kagum dengan seorang yang sangat tamak terhadap dunia dan menampakkan padanya. Jika seorang merasa cukup dengan apa yang ada pada manusia, dia akan memperoleh kecintaan mereka dan manusia pun akan mencintainya. Jika sudah demikian, maka dia akan selamat dari kejelekan mereka. Jadi artinya apa? Kalau ada seorang yang dermawan, maka seharusnya yang kita lakukan itu adalah doakan jemaah sekalian. Doakan. Kalau ada orang yang dermawan dengan kita, doakan. Bukan dipuji-puji, tetapi didoakan jemaah sekalian ya. Yang lebih bagusnya. Seperti itu. Jadi intinya adalah ketika ada seseorang, memang sikap manusia itu adalah sikapnya tamak, akan tetapi dengan ketamakan ini jangan sampai melalaikan kita untuk selalu meniat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya seperti itu. Bahkan jemaah sekalian, ada pengertian, ada faedah lainnya dari hadis itu. Yang pertama adalah para sahabat sangat bersemangat melakukan sesuatu yang dapat mendatangkan kecintaan Allah dan manusia. Ya. Para sahabat itu sangat bersemangat untuk melakukan sesuatu yang dapat mendatangkan kecintaan Allah dan manusia. Apa tuh kecintaan yang dapat perbuatan atau semangat melakukan sesuatu yang dapat mendatangkan cintanya Allah dan cintanya manusia. Cintanya Allah apa? Lakukan kewajibannya, tinggalkan larangannya. Gampang. Lakukan perintahnya, tinggalkan larangannya. Itu kecintaan Allah. Kalau kita berbuat lakukan perintahnya apa? Kewajibannya diantaranya adalah termasuk di dalam rukun salat, rukun Islam. Ada syahadat lah, ada salat, ada zakat, ada puasa, ada haji. Bahkan di luar itu masih banyak. Berbagi dengan yang lainnya, wa anfiqu, berinfak. Bahkan di dalam ayat yang sering kita baca pun juga, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, itu akan mendatangkan kecintaan Allah. Memperbanyak istighfar pun juga akan mendatangkan kecintaan Allah. Membaca tahlil pun juga akan mendatangkan kecintaan kita kepada Allah. Maksudnya Allah akan mencintai kita. La ilaha illallah, dan bahkan membaca Al-Quran pun juga akan mendatangkan cintanya Allah kepada kita. Jemaah sekalian, kalau Allah sudah mencintai kita, apapun yang kita inginkan Allah akan berikan jemaah sekalian. Ya. Perbanyak infak dan sedekah pun juga akan mendatangkan kebaikan dari Allah. Berbuat baik dengan orang tua pun juga akan mendatangkan kebaikan daripada Allah. Sering kita dengar hadis-hadisnya yang selalu disampaikan oleh para ustadz, para kiai saat memasuki bulan Ramadan. Ya, di antaranya adalah celakalah bagi seseorang yang punya orang tuanya tidak dijadikan sebagai wasilah untuk memasuki surganya Allah.
Jangan sampai memutuskan silaturahim dengan orang tua jemaah sekalian. Termasuk salah satu dosa besar ketika kita putus silaturahim dengan orang tua jemaah sekalian. Ya. Dan juga para sahabat selalu bersemangat untuk melakukan sesuatu hal yang mendatangkan kecintaan manusia. Apa tuh kecintaan manusia? Bersikap jujur dan adil. Kalaupun kita mendapatkan rizki dari Allah, kita suka berbagi dengan orang lain, suka membantu orang lain, bertutur kata yang baik, tidak pernah memutuskan silaturahim, ya, baik dengan tetangga, baik dengan orang lain, baik pun juga dengan keluarga. Itu akan mendatangkan kecintaan manusia. Tutur kata yang lemah, yang lemah lembut, tutur kata yang menjadikan orang itu senang dengan kita, itu pun juga akan mendatangkan kebaikan. Ya. Dia tidak selalu paling benar akan pendapatnya. Dia selalu menghormati perbedaan. Dia selalu berjalan di atas perbedaan, saling menunjukkan dengan ukhuwah Islamiyah, dengan saling bersaudara, walaupun berbeda pendapat, tapi tetap dia selalu mencintai sahabat-sahabatnya, orang-orang terdekatnya. Ini akan mendatangkan kecintaan manusia. Jemaah sekalian, beda dengan orang yang sok pintar, orang yang suka tidak bisa menerima pendapatnya, ya, biasanya suka banyak dibenci, cepat untuk menjatuhkan orang lain di depan umum, biasanya seperti itu juga. Itu akan mendatangkan kebencian daripada manusia. Dia pelit untuk berbagi, dia tidak pernah membantu. Kalaupun ada di masyarakat ada gotong royong, dia tidak pernah mau. Biasanya seperti itu. Itu biasanya jemaah sekalian akan mendatangkan kebencian orang-orang sekitarnya daripada kebaikan. Akan tetapi kalau kita hidup bermasyarakat jemaah sekalian lain. Kalaupun tidak ada bisa berkumpul, dia selalu memberikan kabar. Kalaupun dia tidak bisa untuk ikut bergotong royong, setidaknya dia memberikan snack atau makanan pun juga bisa. Seperti itu jemaah sekalian. Dia selalu membantu orang-orang tidak punya harta, tetapi dia tenaga ada, pemikiran pun juga ada. Insya Allah akan mendatangkan kebaikan atau kecintaan dari manusia. Tutur katanya yang enak, ketika diajak ngobrol nyambung, tidak peduli siapa yang akan diajak bicara. Dia selalu memberikan jawaban atau memberikan ucapan-ucapan yang terbaik. Tidak pilih teman, gitu ya. Tidak pilih teman, oh ini mah tidak seprinsip dengan saya, tidak seakidah misalkan dengan saya. Ini mah tidak beda dengan saya pendapatnya. Nah, ini akan mendatangkan kebencian biasanya. Akan tetapi sebagai manusia yang paling baik, contohlah Rasulullah. Rasulullah itu tidak pernah membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya jemaah sekalian. Rasulullah memang disebut dengan pemimpin yang sangat the best of the best mungkin ya. Benar gak ngomongnya? Rasulullah itu sebagai pemimpin yang sangat sungguh luar biasa jemaah sekalian. Sehingga orang-orang kafir Quraisy pun juga saat menitipkan barang bukan kepada saudara-saudaranya, tetapi kepada siapa? Kepada Rasulullah jemaah sekalian. Saking akhlaknya sangat baik. Rasulullah tidak pernah memandang bulu siapa orang kaya ataupun orang miskin, tetap Rasulullah akan dibimbing. Bagaimana dengan kita jemaah sekalian? Kalau kita kadang-kadang kan beda circle kan ya. Beda circle, beda sedikit pendapat pun juga sudah tidak mau. Ini justru akan menimbulkan perpecahan jemaah sekalian. Makanya benar kata Rasulullah, ketika Rasulullah, saya pernah baca Abi Nusaibah atau Ustadz Al-Idrus, masih ada Ustadz gak di sini jemaah sekalian? Berbuat baiklah dengan manusia, maka melakukan segala sesuatu hal yang yang mendatangkan kecintaan manusia. Ya. Bagaimana kalau sahabat kita itu benci dengan kita? Kita tidak harus membenci, tapi kadang-kadang jemaah sekalian setan itu menggerogoti kita. Ya. Setan itu menggoda kita, membisikkan kita jemaah sekalian. Ya. Membisikkan ke dalam hati-hati kita, udahlah, si itu makan gini, udahlah, apalagi sampai bisa mempengaruhi orang lain jemaah sekalian ya.
Udahlah, jangan sampai di sini, bahaya itu katanya gitu ya. Itu salah jemaah sekalian. Justru memberikan motivasi kepada orang lain untuk selalu berbuat baik, siapapun orangnya, itu yang terbaik. Sahabat kita oh ini, sahabat kita oh ini. Bagaimana kalau ada sahabat kita meninggalkan kita atau membenci kepada kita? Yang terpenting kita jangan membenci orang tersebut. Tapi kadang-kadang kenyataannya seperti itu jemaah sekalian. Ya. Kenyataannya seperti itu. Banyak di antara kita yang kadang-kadang hal sepele sehingga putus tali silaturahim. Ini yang harus kita benahin otak kita ya. Yang harus kita benahin pemikiran kita jemaah sekalian. Jangan sampai ada yang berbeda sedikit permasalahan sampai jauh dengan kita. Itu seakan-akan kita memutuskan silaturahim jemaah sekalian. Ya, inilah pentingnya kita menjalin ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah itulah yang terpenting. Karena yang namanya perbedaan dari zaman dahulu, dari zaman ketika Rasulullah SAW dari sejak Rasulullah SAW meninggal, itu disitulah benih-benih perbedaan sudah timbul jemaah sekalian. Ya. Makanya kata Allah di dalam surah Al-Hujurat surah 49, yang terbaik itu adalah innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu saudara. Ya. Fa aslihu, maka salinglah berbuat baik, maka berislahlah kalian. Ya. Maka damailah di antara kalian, berbaiklah dengan di antara kalian. Baina akhwaikum fa aslihu baina akhwaikum, maka berdamailah di antara kalian, berbuat baiklah dengan di antara kalian. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum turhamun, supaya kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian. Ini yang harus kita jaga. Saya yakin di sini pun juga banyak yang berbeda. Akan tetapi satu tujuan, yaitu mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan rahmat Allah. Itulah satu tujuan yang harus kita jaga jemaah sekalian. Jalin tali silaturahim, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang memutuskan silaturahim tadi itu. Maka insya Allah akan mendatangkan kecintaan dari manusia. Ya. Jadi sekali lagi, mendatangkan para sahabat itu sangat semangat untuk mendatangkan kecintaan dari Allah dan kecintaan dari manusia. Di antaranya contoh-contohnya saya sudah sampaikan. Mudah-mudahan ini tidak salah ya. Yang kedua, dalam hadis di atas ini terdapat dalil adanya sifat mahabbah atau kecintaan bagi Allah Azza wa Jal. Ya, yang namanya cinta kepada Allah itu kan bukan seperti cintanya kita kepada manusia. Tapi kalau kita cinta ke manusia itu kan ada perjuangan. Ada perjuangan untuk bagaimana mendapatkan kecintaan seseorang itu. Begitupun juga cintanya kita kepada Allah pun juga tetap punya perjuangan supaya mendapatkan cintanya Allah itu seperti apa. Kalau kita cinta kepada Allah, apa yang harus kita lakukan? Di antaranya adalah zuhud bidunya, tinggalkan kehidupan dunia. Akan tetapi bukan meninggalkan seluruhnya totalitas kehidupan dunia, bukan. Tetapi ambil salah kadarnya yang kita mendapatkan, yang kita dapatkan. Ya, kita kerja, inilah yang didapat. Dan tinggalkan sesuatu hal yang dapat melalaikan untuk mengingat Allah Azza wa Jalla. Ya. Bagaimana kalau kita cinta kepada Allah? Biasanya yang namanya kita cinta kepada Allah itu adalah lakukan apa yang menjadi perintahnya, lakukan apa yang, tinggalkan apa yang menjadi larangannya, dan buktikan apa yang harus kita lakukan. Kewajibannya sholat, diantaranya puasa wajib, puasa sunnah, baca Quran atau apapun lagi juga. Ya, menyantuni anak yatim pun juga termasuk jemaah sekalian. Bahkan kata Allah, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menghardik anak yatim.
tahukah kalian siapakah yang mendustakan agama itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu di antaranya orang-orang yang menghardik anak yatim, tidak peduli dengan anak yatim, tidak pernah memberi dengan anak yatim, tidak pernah berbagi dengan anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan dia juga termasuk orang-orang yang menyengker, menahan, tidak bisa berbagi dengan orang-orang fakir dan miskin. Makanya tadi saya pagi itu berbicara dengan seseorang, antara fakir dan orang kaya itu sebetulnya ketergantungan. Orang kaya bisa berbagi, akan mendapatkan kekayaannya, kebahagiaannya itu dengan adanya orang miskin. Karena tidak bisa dikatakan orang agnia kalau dia tidak ada orang miskin. Orang miskin pun juga akan mendapatkan kebaikan selagi dia punya niatan seperti orang agnia. Pernah saya sampaikan ada 4 tipe manusia ketika menyifati atau ini berbicara tentang niat jemaah sekalian. Agnia, dermawan, berbagi dengan yang lainnya, tak pernah ketinggalan yang namanya berbagi jemaah sekalian. Maka dia akan mendapatkan pahala sangat luar biasa. Ada orang yang mengatakan orang miskin atau orang yang tidak punya, mengatakan, ya Allah, andaikan saya seperti agnia ini, maka saya akan melakukan sesuatu hal yang seperti orang ini. Dia selalu berbagi, selalu membantu, tak pernah selalu peduli dengan orang-orang, maka saya akan melakukan hal semacam ini, maka pahalanya itu akan sama jemaah sekalian. Ada juga tipe yang ketiga dan keempat. Ada agnia, tetapi dia keagniaannya itu adalah di jalur kemaksiatan jemaah sekalian. Ada juga yang tidak memiliki kekayaan atau bukan agnia, akan tetapi dia memiliki keinginannya seperti agnia yang ketiga itu tadi. Andaikan saya mampu seperti orang itu, saya akan melakukan hal yang sama dengan orang itu, makanya dosanya sama jemaah sekalian. Bagaimana cara kita untuk supaya bisa dengan para agnia? Kita sudah menyampaikan di dalam hadisnya, hadis yang ke-19 apa 18 apa 20 berapa gitu. Para agnia itu sholat bersama kami ya sholat, puasa ya puasa bersama kami. Akan tetapi ada kelebihan dari mereka. Apa? Mereka mau melakukan sesuatu hal yang terbaik di luar itu, mereka mampu ya Rasulullah. Apa yang harus kami lakukan? Maka kata Rasulullah, bukankah Allah sudah mengingatkan kepada kita, yaitu dengan banyak membaca tasbih, banyak membaca tahmid, dan banyak membaca takbir, dan bahkan tahlil, dan bahkan salawat pun juga kita perbanyak, maka pahalanya akan sama dengan mereka jemaah sekalian. Jadi intinya apa? Walaupun para agnia mampu untuk menginginkan sesuatu hal dengan keagniaannya, tapi orang miskin pun juga mampu melaksanakan dengan kemiskinannya itu. Insya Allah semuanya akan ada kebaikan jemaah sekalian. Baik jemaah sekalian, yang berikutnya adalah sesungguhnya kebaikan bagi hamba adalah jika Allah mencintainya. Jadi intinya gini, kalau kita makan Masya Allah, barakallah. Sesungguhnya kebaikan bagi hamba adalah barakallah fi. Sesungguhnya kebaikan bagi hamba adalah jika Allah mencintainya. Jadi gini, kalau kita berbuat baik kepada orang atau kita mencintai Allah, kita rajin ibadah, itu bukan semata-mata kita karena taat kepada Allah dan memang sebetulnya taat, akan tetapi duluan cintanya Allah kepada kita. Apabila kita cinta kepada Allah, maka sudah duluan Allah mencintai kita jemaah sekalian. Jadi intinya apa? Dengan caranya Allah mencintai kepada seorang hamba, Allah menitipkan hidayah, Allah memberikan hidayah kepada seorang hamba itu dengan jalan ditunjukin oleh Allah, hidayatu taufik, hidayatu irsyad di dalam diri manusia. Inilah bentuk cintanya Allah kepada kita jemaah sekalian. Masya Allah, barakallah. Ketika Allah menitipkan hidayah kepada kita, memberikan hidayah kepada kita, tergugahlah hati kita ingin beribadah. Berarti apa? Cintanya kita kepada Allah lebih dulu cintanya Allah kepada kita jemaah sekalian. Seperti itu. Kalau Kak Anwar gimana Kak Anwar? Kenal lagi deh Kak Anwar. Barakallah bunda. Baik, itu ya.
Cintanya Allah kepada kita itu, kita cinta kepada Allah itu semata-mata sudah didahului cintanya Allah kepada kita, jemaah sekalian. Makanya kalau kita diberikan hidayah oleh Allah, rajin ibadahnya, rajin baca Qur'annya, rajin apapun yang jalurnya jalur kebaikan, jemaah sekalian, itu tandanya Allah mencintai kita, jemaah sekalian, sehingga Allah memberikan hidayah kepada kita dan kita mampu melaksanakan kewajiban kita. Makanya jangan putus harapan, jemaah sekalian. Kita semangat untuk meraih cintanya Allah. Bagian caranya apa? Dengan cara kita perbanyak mengingat Allah. Seperti itu, jemaah sekalian. Baik, kita lanjutkan. Untuk memperoleh cintanya Allah dengan zuhud pada dunia, kita sudah bahas tadi lah. Sesungguhnya jika seorang zuhud terhadap apa yang ada pada manusia, hal itu merupakan sebab baginya untuk mendapatkan kecintaan mereka. Zuhud seperti ini akan membuatnya memperoleh kebaikan dan keselamatan dari berbagai kejelekan manusia. Pun kita tadi sudah dibahas ya. Seperti itu. Jadi zuhud dari manusia itu apa? Bertingkah laku dengan baik dan sopan, berakhlakul karimah. Seperti itu. Bahkan di sini zuhud itu adalah zuhud pada syirik, maka wajib untuknya. Ada zuhud pada syirik, tinggalkan. Artinya zuhud itu kan tadi dalam bahasa itu meninggalkan. Makanya sesuatu hal yang tidak sejalan dengan hukum Allah dan Rasulnya, maka tinggalkan. Termasuk musyrik ataupun syirik pun juga wajib untuk ditinggalkan. Awas ya, ada syirik, ada musyrik. Ya. Kalau musyrik itu orang yang melakukan syirik. Ada bahasanya, kamu mah sirik ya sama kamu ya, katanya. Si A sirik sama si B. Itu mah siriknya sirik bahasa kita. Kenapa? Kalau bahasa yang tepatnya bukan sirik sebetulnya. Iri, kamu jangan iri, kamu jangan sirik. Jadi sirik itu adalah menduakan Allah. Seperti itu pengertian. Cuman mungkin karena sudah beredar di kalangan masyarakat bahwa syirik itu ada kayak iri gitu, padahal mah bukan. Iri itu adalah yaitu ketika si A dikasih 50, si B dikasih 100. Nah, si A ini iri ke si B karena apa? Karena si B lebih gede daripada si A. Itu iri namanya. Kalau syirik itu adalah menduakan Allah dengan sesuatu hal. Jadi jangan salah mendapatkannya, jemaah sekalian ya. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik jemaah sekalian. Jadi kalian jemaah sekalian tuh ada banyak korun ya. Doakan beliau-beliau ini yang telah memberikan kebahagiaan berbagi dengan kita semuanya. Mudah-mudahan beliau tetap dijaga oleh Allah dan diberikan kesehatan. Para agnia yang ada di room ini, mudah-mudahan Allah selalu berikan kesehatan dan kelancaran di dalam segala urusannya. Dan juga kita semuanya yang ada di dalam room ini termasuk orang-orang yang selalu dijaga oleh Allah dan insya Allah mendapatkan surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ada juga juhud kepada kemaksiatan. Ya, juhud pada maksiatan itu kan juga harus ditinggalkan, wajib ditinggalkan. Ya. Kok zuhud maksiat? Ya, maksudnya itu meninggalkan maksiat, meninggalkan sesuatu hal yang tidak ada faedahnya, wajib ditinggalkan. Ya. Ada zuhud pada yang halal, sunnah, itulah bahasan hadis ini. Zuhud pada hal-hal pada yang halal. Berarti apa? Zuhud pada yang halal itu bukan meninggalkan. Ini mah mengambil sesuatu hal yang halal. Karena tadi Ustadz Al-Idrus mengatakan zuhud pun juga termasuk mengambil yang halal, melakukan yang sunnah. Itulah dari makna hadis tersebut, jemaah sekalian. Ambil yang halal, tinggalkan yang haram. Bahkan yang subhat pun juga menurut beliau tadi bisa diambil sekiranya itu hukumnya jelas. Tapi kalau hukumnya tidak jelas, maka lebih baik tinggalkan, jemaah sekalian. Apalagi ini hukumnya remang-remang. Gitu ya. Seperti itu. Ada sebagian kaidah dari para ulama, kullama kunta amma fi aidin nas kullama kunta lahum ahabba. Ya. Artinya jika engkau semakin menjauh dari segala yang dimiliki manusia, engkau akan mendapatkan cinta mereka. Artinya apa? Berharap itu adalah kita kepada Allah. Gitu ya. Makanya kan kalau kita berharap kepada manusia, makanya siap-siap akan mendapatkan rasa sakitnya gitu. Tapi bukan seperti itu juga, jemaah sekalian. Kita pun juga tetap menghargai dan menghormati manusia, saling menghormati dan saling menjaga, jemaah sekalian. Baik jemaah sekalian, intinya adalah hadis yang saya sampaikan ini adalah
Bagaimana cara kita untuk mendapatkan kecintaan Allah dan bagaimana cara untuk kita mendapatkan kecintaan manusia, yaitu tadi lakukan apa yang menjadikan perintah Allah, insya Allah akan bahagia, yaitu tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki yang sebenarnya jemaah sekalian, bukan kebahagiaan yang semu, bukan kebahagiaan yang menjerumuskan ke dalam kenistaan. Itu mah hanya kebahagiaan sebatas kebahagiaan yang bisa dirasakan ketika di dunia, karena dengan cara mendapatkannya dengan cara yang salah, dengan cara mengambil hak orang lain, dengan cara menipu, dengan cara menyakiti orang lain, dan cara ya seperti itulah. Secara zahiriyah memang dia bahagia, akan tetapi secara batiniyah hukum Allah dia akan terjerumus ke dalam kesusahan. Wallahu alam. Dan juga ketika kita ingin mendapatkan cinta manusia, maka zuhudlah dari apa yang ada di dalam diri manusia jemaah sekalian. Wallahu alam. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang ditanyakan silahkan, sekiranya saya bisa menjawab. Silahkan jemaah sekalian. Bukannya kalau kita berteman dengan orang baik akan menjadi baik, bukannya begitu? Iya betul. Bukan meninggalkan manusia dalam arti ditinggalkan ya, Bunda love my slave ya, bukan ya. Justru kita harus berteman dengan orang-orang yang baik, karena kita mempunyai teman yang baik, maka kita akan mendapatkan kebaikannya seperti wallahu alam. Cukup bukan meninggalkan manusianya seperti itu. Berpuasa berumat Islam berbondong-bondong berziarah, apa hukumnya Ustaz? Sebetulnya dasar hukum dari ziarah itu awalnya boleh Bunda Hidayah. Yang menjadikan dipermasalahkan di dalam masalah ziarah itu adalah ketika saat seseorang meminta kepada orang-orang yang sudah meninggal. Ini hukum asalnya. Boleh nggak kita untuk berziarah? Boleh, asalkan harus kita bisa menjaganya. Menjaganya seperti apa? Dari hal-hal yang memusyrikan kita, gitu ya. Seperti contohnya kita meminta doanya kepada orang yang sudah meninggal, ikut tidak boleh. Karena justru yang harus kita lakukan itu adalah mendoakan orang-orang yang sudah meninggal. Seperti itu, wallahu a'lam. Kalau pertemuan nih banyak kelebihan dari haid, tapi saya kalau udah cuti terus cuti puasa, maksudnya gimana ya? Satu. Kalau perempuan nih banyak kelebihan diberi haid, tapi saya kalau udah cuti. Pertanyaannya belum masuk Bunda Zainab. Saya belum paham pertanyaannya. Kalau perempuan ini banyak kelebihan diberi haid. Oh, kalau perempuan itu ada haid gitu ya. Saya kalau udah cuti. Oh, maksudnya itu perempuan itu kalau ya perempuan itu dalam sebulan sekali itu ada cuti yang disebut dengan haid itu tadi, mungkin seperti itu kali. Itu adalah rukhsah Bunda ya. Gitu ya, seperti itu rukhsah ya, rukhsah dari Allah. Ya kalau misalkan perempuan haid ya tidak harus puasa. Biasa aja, makan seperti biasa, tapi pun juga tetap harus menjaga ya. Jangan mentang-mentang lagi haid makannya di depan umum, itu enggak juga seperti itu ya. Seperti itu jemaah sekalian, Bunda. Allah alam. Apakah kita kalau mendapatkan door prize uang di situ tetap ada orang lain enggak? Kalau kita mendapatkan door prize uang di situ tetap ada orang lain enggak? Maksudnya mungkin hak kali ya. Gini, kita kan mendapatkan kenikmatan dari Allah lewat door prize. Ya, mendapatkan door prize misalkan 10 juta. Apakah ada hak orang lain enggak? Sebetulnya bukan masalah hak orang lain atau tidak ada orang lain. Apakah kita mau berbagi enggak dengan mendapatkan kenikmatan seperti itu, gitu aja.
Kalaupun misalkan saya dapatkan rezeki dari Allah dengan lewat door prize, saya mau dikeluarkan 2,5% misalkan, maka itu akan lebih bagus buat bunda ya. Seperti itu. Misalkan bunda dapat uang door prize 50 juta, ya ini kan door prize saya, kehasilan saya, nggak salah juga. Tetapi kata Allah, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. 50 juta. Maka kata Allah, barang siapa yang bersyukur kepadaku, maka Allah akan berikan kenikmatan. Bukankah kita mendapatkan kenikmatan dari uang door prize itu adalah kenikmatan dari Allah? Kita lagi nggak punya uang, tiba-tiba mendapatkan ada uang 50 juta yang diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Ini kan door prize mungkin ya, kebahagiaan. Ya Allah, inilah sebuah kenikmatan dari Engkau, maka aku akan berbagi dengan orang lain. Keluarkan 2,5%. Berarti berapa? Kalau 2,5% dari 50 juta berapa ya jemaah sekalian? Ya segitulah, keluarkan. Ini saya dapat nikmat, saya juga mau berbagi. Maka itu akan lebih bagus lagi, akan lebih mendatangkan kecintaan Allah kepada kita. Ya, seperti itu. Allah alam. Faedahnya puasa Senin Kamis apa ya Ustaz? Faedah puasa Senin Kamis, ya. Pertama adalah salah satu yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah kita akan mendapatkan termasuk salah satu orang yang kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu amali ibni Adam yudha'aful hasanatu asyru amsalha ila 700 dhi'fin. Qala Allah azza wa jalla illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi yad'u syahwatahu wa ta'amuhu min ajli siyam farhatan inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih wala khulufun fihi atyibu indallahi min rahil miski. Ini salah satu adalah keutamaan puasa ya, Senin Kamis. Dalam hadis yang lain, kalau lau kullu amal ibni Adam lau illa siyam fa innahu li. Intinya adalah pertama adalah salah satu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua akan mendapatkan pahala. Yang ketiganya adalah amalan puasa khusus untuk Allah. Seperti itu jemaah sekalian ya. Berarti puasa Senin Kamis itu adalah sangat dianjurkan jemaah sekalian. Bahkan Senin Kamis itu adalah ada salah satu hadis Rasulullah SAW dari Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW pernah ditanya dengan puasa hari Senin Kamis itu jemaah sekalian. Dzaka yaumu wulidtu fihi wa yaumu bu'istu unzila alaihi. Hari tersebut adalah hari aku dilahirkan dan hari aku diutus dan diturunkannya wahyu untukku. Ini pertama ya hadisnya. Bahkan keutamaan yang lainnya yang akan disampaikan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tu'ridul a'malu yaumul isnaini wal khamis fa ahabbu ayyuradu amali wa ana shaim. Maka ini adalah salah satu keutamaan di mana puasa hari Kamis itu adalah kata Rasulullah, maka Rasulullah itu fa ahabbu ayyuradu amali wa ana shaim. Tu'radul a'mal yaumul isnaini wal khamis. Di antara faidah yang pertama itu ada tadi kan sunnah Rasulullah. Yang keduanya adalah memang puasa itu adalah amalan yang langsung dibalas oleh Allah. Yang ketiganya adalah kalau di hari Kamis berbagai amalan dihadapkan pada Allah atau dihadapkan ke Allah itu pada hari Senin dan Kamis. Maka kata Rasulullah, fa'ahibbu ayyuradu amali wa ana shaim. Ya. Maka aku suka jika amalanku dihadapkan sedangkan aku sedang berpuasa. Seperti itu jemaah sekalian ya. Dan yang berikutnya adalah dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana
kana yataharras siyamal isnaini wal khamis. Rasulullah SAW biasa menaruh pilihan berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Artinya apa? Puasa Kamis dan Senin itu Rasulullah tak pernah tinggalkan. Di antaranya faedahnya itu adalah beramal pada waktu yang utama ketika catatan didatangkan kepada Allah jemaah sekalian. Di antaranya seperti itu. Wallahu alam. Ada lagi jemaah sekalian? Apa hukumnya berziarah menjelang Ramadan? Hukum ziarah menjelang Ramadan sebetulnya bukan tradisi ya disebutnya itu, kebiasaan aja. Dan sebetulnya kalau yang namanya ziarah itu bukan menjelang Ramadan saja gitu ya. Tapi setiap pekan sekali atau setiap hari pun juga bisa seperti itu ya. Bisa-bisa saja jemaah sekalian. Kalau bisa jangan dikhususkan gitu ya. Karena ziarah itu bisa ziarah pun juga setiap hari gitu ya. Nah Rasulullah itu untuk apa faedahnya? Di antaranya adalah zuru al-kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah. Ziarahlah kalian supaya kalian lebih mengingatkan kalian pada akhirat, seperti itu. Boleh-boleh saja ziarah menjelang Ramadan pun juga, akan tetapi jangan menjadikan sebuah kewajiban ziarahnya khusus di bulan Ramadan atau menjelang Ramadan. Karena ziarah itu bisa dilakukan setiap hari ataupun setiap pekan ataupun setiap bulan, seperti itu. Ustaz, bagaimana kalau ibu jengkel sama anak, terus nomor WA hapus, apa sama memutuskan silaturahim? Iya ibu, termasuk memutuskan silaturahim ibu dengan anak. Karena setega-teganya orang tua itu jangan sampai melakukan hal seperti itu. Ibu, bunda, doa orang tua itu kan dikabulkan oleh Allah. Ya, mungkin ibu, mungkin bunda ingat dengan bahasanya Alqamah. Alqamah itu kan salah satu anak yang durhaka yang awalnya itu baik dengan orang tuanya, sehingga Alqamah itu dinikahkan dengan seorang anak raja. Gara-garanya Alqamah ini membelikan baju untuk emaknya. Bajunya itu sangat disukai oleh ibundanya. Akan tetapi Alqamah itu nurut sama istrinya. Wahai Alqamah, aku suka dengan baju yang ibu pakai, yang kamu belikan buat ibu. Akhirnya bisa nggak ditukarkan dengan ini? Akhirnya ditukarkan tuh oleh Alqamah sama ibunya. Mungkin bahasa kitanya, ibu, baju yang kemarin itu tukarkan saja dengan ini ya, karena istri saya pengen ini. Mungkin seperti itu bahasanya. Artinya akhirnya apa coba? Alqamah ini, ibunya ini merasa kesakitan. Anak yang sudah aku yang sudah membesarkan engkau, tapi engkau sekarang malah memilih istrinya. Akhirnya apa? Aku tidak memaafkan, kurang lebihnya seperti itu. Akhirnya ibunya merasa sakit hati. Merasa sakit hati itu dengan ditunjukkan dengan dia tidak mau mungkin melihat Alqamah lagi. Suatu ketika Alqamah sakit sampai mau meninggal. Dengan keadaan syakaratnya itu tidak putus-putus. Maksudnya itu mau meninggal tapi nggak jadi-jadi ya, dalam keadaan payah gitu. Bahkan kata para sahabat itu, Rasulullah bertanya, ini kenapa? Ini adalah Alqamah, tetapi susah untuk meninggalnya. Ini gara-gara awalnya itu Alqamah durhaka. Nah, ketika Alqamah mau meninggal nggak jadi-jadi, sakaratul mautnya susah. Akhirnya ada salah satu sahabat menjenguk ibundanya untuk dimaafkan. Akhirnya ibunya itu tidak mau memaafkan. Sampai-sampai para sahabat dan Rasulullah itu menyampaikan, wahai ibunda, kalau ibunda tidak memaafkan Alqamah sekarang yang lagi sakaratul maut dengan kesusahan dan kepayahan karena mungkin masih punya kesalahan dari ibunda, kalau ibu tidak mau memaafkan maka aku akan bakar anakmu sekarang juga. Maksudnya kami akan bakar. Akhirnya apa? Dimaafkanlah oleh ibunya. Dimaafkan oleh ibunya. Setelah dimaafkan oleh ibunya, ternyata Alqamah langsung melampaskan ruhnya, meninggal jemaah sekalian. Jadi intinya apa? Ibu, kalau sejengkel-jengkelnya ibu ke anak, jangan sampai memutuskan silaturahim. Kasihan buat anaknya. Yang ada kalau bunda jengkel terhadap anaknya, doakan menjadi yang terbaik. Kenapa? Sebab karena saat itulah doa yang Allah akan kabulkan. Setiap apalagi anak orang tua itu doanya dikabul oleh Allah jemaah sekalian. Tajam. Doa orang tua itu tajam silet katanya gitu kan.
Seperti itu. Makanya kalau bisa bunda jangan dihapus nomor WA, disambungkan lagi dan meminta maaf. Karena apa? Jangan dikira bahwa orang tua itu tidak punya dosa terhadap anak. Jangan dikira. Jangan mentang-mentang jangan belagu sebagai orang tua, jangan jemaah sekalian ya. Wah, yang durhaka itu adalah anak terhadap orang tua. Emang orang tua tidak ada yang durhaka terhadap anak? Secara logika kita memang tidak ada jemaah. Tapi ingat, ketika seorang tua tidak mengajarkan anaknya untuk yang terbaik, itu termasuk dosa jemaah sekalian. Ketika orang tuanya tidak pernah memerintahkan sholat, ketika orang tuanya tidak pernah memerintahkan ngaji, hanya begitu dilepas saja. Ketika orang tuanya tidak pernah memerintah anaknya untuk menutup aurat, apakah itu termasuk durhaka atau dosa? Itu pun juga sama jemaah sekalian. Intinya apa? Karena orang tua itu adalah pemimpin buat anak-anaknya. Maka suatu saat akan ditanya oleh Allah, bagaimana dengan rakyat kamu? Seperti itu jemaah sekalian. Jadi intinya bunda, jangan sampai diputuskan tali silaturahim. Kalaupun bunda benci dengan anak, sudah cukup doakan saja. Doakan saja. Supaya apa? Supaya anak bunda tidak termasuk orang yang celaka. Seperti wallahu a'lam. Gimana nih dosa besar tak kalau ada anak yang meminta balik uang ongkos biaya perbaikan rumah orang tuanya? Itu namanya bukan masalah dosa besar, tapi anaknya yang tidak tahu diri. Ya. Saya pernah dengar anak itu, ini mohon maaf kalau salah ya. Seorang anak laki-laki itu ada kekuasaannya buat orang tuanya. Jadi harta anak itu adalah harta orang tuanya. Seperti itu. Makanya wahai seorang anak, kalau berikanlah hak orang tua dari kita. Kalau membangun rumah orang tua, jangan sampai dipinta lagi tuh uangnya. Ya. Kalau kalian mampu dengan keadaan seperti tidak harus dipinta lah, udah serahkan untuk orang tua. Berapa juta tetes air susu ibu yang mengalir di dalam dirimu, nak? Berapa tetes suapan ibumu yang mengalir di dalam darah dagingmu, nak? Ketika orang tuamu membutuhkan bantuan dari anakmu, dari kalian, tetapi kalian menjadikan perhitungan, ini adalah sungguh sangat salah jemaah sekalian. Kalau seorang anak mampu dan dermawan, maka janganlah kalian ada perhitungan dengan orang tua. Bagaimana kalau kalian tidak mampu, saya tidak bisa memberikan, terus terang saja kepada orang tua, mah, dengan tulus hati, dengan terus terang keadaan kami belum bisa untuk memberikan yang terbaik buat mama atau buat papa. Hanya bisa mendoakan, hanya bisa memberikan tenaga dan pikiran yang kupunya. Kalau dari segi keadaan kami belum bisa untuk seperti orang lain. Seperti itu. Akan tetapi jika kalian mampu, jemaah sekalian, anak-anak, wahai anak-anakku, wahai anak-anak kita, kalau kalian sudah mampu memberikan hak yang terbaik buat orang tuanya, berikan. Kalian tidak bisa sukses tanpa ada bantuan dari orang tua. Kalian tidak bisa besar kalau tidak ada orang tua wasilahnya, walaupun hakikatnya Allah yang menjadikan. Kewajiban kita itu adalah mengabdi kepada orang tua, apalagi anak laki-laki jemaah sekalian. Pengabdian anak laki-laki kepada orang tua tidak ada putusnya, beda seperti perempuan. Kalau perempuan itu setelah dinikahi putus tuh, bukan putus dengan orang tuanya, nggak ada. Tanggung jawabnya putus orang tua, karena laki-laki suaminya yang menanggung jawab segalanya. Beda dengan orang laki-laki. Kalau anak laki-laki itu terus mengalir kepada orang tuanya, harus memberikan kewajibannya kepada orang tuanya. Makanya hati-hati jemaah sekalian, orang tua itu segalanya buat kita. Wallahu a'lam. Saat gimana caranya agar tidak sakit hati kepada orang yang telah mengambil hak kita? Bagaimana caranya agar supaya tidak sakit hati kepada orang yang telah mengambil hak kita? Segala sesuatu memang itu akan menyakitkan, benar ya, benar juga. Tetapi ingat, makanya, tapi kalau kita kembali kepada pembahasan zuhud, dunia kafi yadaik, kalau dunia ini taruhnya di tangan. Maksudnya apa?
Ketika diambil ini dunia, kehidupan dunia oleh Allah, maka kita tidak akan rasa sakit hati. Jadikan bahwa itu yang diambil oleh orang lain, hak kita diambil oleh orang lain. Oh, berarti ini bukan rezeki kita, bukan milik saya. Ya, makanya benar, peribahasa bukan peribahasa apa hadis itu ya. Kalau dunia itu taruhnya di tangan, jangan di hati. Kalau ditaruh di tangan, biasanya kalau ketika diambil akan merasa sakit hati. Taruhnya di tangan, kalau jangan ditaruh di hati. Taruh di hati itu adalah amal kebaikan, jemaah sekalian. Seperti itu, wallahu a'lam.